Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Putri Andini dengan NPM 2320200117. Saya Reikananta Fauzia Lazuardi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2320-2005. Perkenalkan, nama saya Kayla Alfasena Putri Wirawan, NPM 2320-212. Perkenalkan, nama saya Ruri Alifiani dengan NPM 2320-2008. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan individu di usia 4-5 tahun menurut Sigmund, Erik Erikson, dan Elizabeth Hunlock. Pertama, di sini saya akan menjelaskan perkembangan menurut Sigmund. Sigmund menjelaskan bahwa kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen, mulai dari id ego, dan juga superego pada masing-masing individu. Yang pertama ada id. Id adalah bagian tak sadar yang beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Contohnya, ketika seseorang merasa lapar dan ingin segera memuaskan rasa laparnya tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Yang kedua ada ego. Ego adalah bagian sadar yang berfungsi sebagai mediator antara keinginan-keinginan id dengan realitas eksternal. Contohnya, ketika seseorang ingin membeli sesuatu yang diinginkannya, tetapi menimbang-nimbang apakah uang yang dia punya cukup atau apakah pembelian tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada superego. Superego adalah internalisasi aturan moral dan nilai-nilai dari lingkungan sosial. Contohnya, ketika seseorang merasa bersalah setelah melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas menurut standar moral yang diterima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan anak rentang usia 4-5 tahun menurut Sigmund. Pada usia 4-5 tahun, anak mengalami fase falik. Fase ini adalah anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menangkap perbedaan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Dan untuk bagi orang tua, katakanlah bahwa kelamin disebut sebagai kemaluan, yang artinya malu bila dilihat apalagi disentuh oleh orang lain. Jelaskan pada anak cara membersihkan alat kelaminnya setelah buang air kecil dan diajarkan untuk tidak menggaruk alat kelaminnya agar tidak lecet dan luka maupun memasukkan benda apapun ke dalam alat kelaminnya. Dan ucapkan dengan istilah yang benar seperti penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Ini sangat penting agar anak dapat menyebutkan alat kelaminnya dengan benar dan terhindar dari kebiasaan penyebutan yang terkesan vulgar atau porno. Ini saya akan memaparkan teori kepribadian sosial dan psikososial menurut Erik Erikson. Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah atau preschool age, yang ditandai dengan adanya kecenderungan inisiatif wit. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan tugas perkembangannya. Tahap ketiga ini juga dikatakan sebagai masa bermain. Erik Erikson menyatakan bahwa pada usia 3-6 tahun, anak sedang dalam tahapan perkembangan yang ketiga dari 8 tahap perkembangan. Tahap perkembangan tersebut disebut inisiatif versus rasa bersalah atau initiative versus guilt. Perkembangan inisiatif adalah perkembangan yang muncul di mana anak mulai mendengarkan kata hati ketika akan melakukan sesuatu dan memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu. Inisiatif yang dimaksud ialah respon positif pada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Orang tua mengharapkan inisiatif yang ditimbulkan anak adalah ia mampu mengeluarkan idenya. Pada tahap perkembangan inisiatif versus rasa bersalah, anak-anak akan belajar berfantasi dan juga mulai belajar ada orang lain selain dirinya. Tahap ini merupakan fondasi anak untuk menjadi kreatif. Anak-anak mulai mengenal identitas dirinya
terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin mereka. Anak mulai mengenal identitas dirinya bukan hanya dari alat kelamin yang dimilikinya, tetapi juga dari perlakuan sekelilingnya. Apa yang harus dilakukan orang tua saat anak berada dalam tahapan ini? Orang tua diwajibkan memberi dorongan dan semangat bagi anak dalam mengeksplorasi dirinya. Jika tidak, anak akan tidak mampu mengembangkan prakarsa akibat kritik yang justru mematahkan semangat anak dan hanya membuat selalu memiliki rasa bersalah. Saya akan menjelaskan tahapan perkembangan individu pada masa kanak-kanak menurut Elizabeth B. Hurley. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang terpanjang dalam rentang kehidupan saat di mana individu relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain. Dengan datangnya masa kanak-kanak, lebih sering terjadi masalah perilaku yang lebih menyulitkan daripada masalah perawatan fisik masa bayi. Alasan mengapa masalah perilaku lebih sering terjadi pada awal masa kanak-kanak karena anak-anak muda sedang mengalami proses pengembangan kepribadian yang unik dan menuntut kebebasan yang pada umumnya kurang berhasil. Adapun perkembangan fisik pada awal masa kanak-kanak, yaitu pertambahannya tinggi badan, pertambahannya berat badan, perbandingan tubuh, postur tubuh, tulang dan otot, lemak, dan gigi. Ada juga tugas dalam belajar bicara pada awal masa kanak-kanak, yaitu 1. Pengucapan kata-kata. Anak-anak sulit mengucapkan bunyi tertentu seperti huruf mati dan kombinasi huruf mati. Yang kedua, ada menambah kosakata. Kosakata anak akan meningkat pesat ketika ia baru mempelajari kata-kata baru dan arti-arti baru untuk kata-kata lama. Yang ketiga, membentuk kalimat. Kalimat biasanya terdiri dari 3 atau 4 kata, sudah mulai disusun oleh anak usia 2 tahun dan 3 tahun. Enggak. Siapa? Hati-hati naiknya, pelan-pelan. So. Yeay. Coba lihat bus ini. Hai. Ini Pak. Enggak, ya maksudnya kok Nana ngasih juga? Ini punya papa. Ini punya papa. Ini. Hah? Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami mengenai video yang sebelumnya sudah dipaparkan. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat beberapa komplikasi video yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak pada rentang usia 3-6 tahun. Pada dasarnya, anak-anak yang berada pada rentang usia 3-6 tahun dikategorikan ke dalam masa kanak-kanak awal atau yang biasa kita kenal sebagai masa prasekolah. Pada tahap perkembangan masa kanak-kanak awal ini, biasanya seorang individu mulai memiliki sifat asertif dalam hal eksplorasi, penemuan, petualangan, dan bermain. Selain itu, seorang anak juga mulai mengembangkan rasa inisiatif, mulai senang bertanya tentang hal-hal baru di sekitar mereka, dan mulai senang menjelajahi hal-hal baru atau hal-hal asing yang belum pernah mereka ketahui. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan apa yang teman-teman sekelompok saya jelaskan, maka kami menyimpulkan jika video yang sebelumnya kami paparkan yang menunjukkan kegiatan anak-anak yang sedang melakukan aktivitas mereka termasuk ke dalam kategori masa kanak-kanak awal. Mengapa? Karena pada video tersebut menunjukkan bagaimana anak-anak tersebut mengembangkan skill sosial mereka dengan cara bermain dengan teman-teman sebaya mereka dan bagaimana mereka mulai penasaran terhadap hal-hal baru di sekitar mereka.
Selain itu, pada video tersebut juga menunjukkan bagaimana anak-anak tersebut mulai mengembangkan imajinasi mereka dan menuangkannya ke dalam tindakan mereka dengan cara bermain bersama teman-teman sekelompok mereka. Selain itu, pada video tersebut juga kita melihat adanya seorang anak perempuan yang merasa cemburu terhadap ibunya karena ia merasa ingin memiliki ayahnya sepenuhnya. Pada tahap perkembangan masa kawal kanak-kanak ini, biasanya sering ditemukan fenomena Oedipus kompleks, di mana anak laki-laki biasanya merasa cemburu pada ayahnya dan anak perempuan merasa cemburu pada ibunya. Hal ini sangat wajar terjadi pada masa kanak-kanak awal, karena pada masa ini anak-anak juga mulai membentuk hubungan dan juga relasi yang baik dengan orang tuanya. Karena itu, biasanya anak laki-laki menjadi lebih dekat dengan ibunya dan anak perempuan menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Oleh karena itu, hubungan interpersonal antara orang tua dan anak menjadi sangat penting pada tahap perkembangan masa kanak-kanak awal ini. Karena jika orang tua berhasil mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan anaknya, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang pemberani, berani mengambil keputusan, dan juga menjadi pribadi yang inisiatif dan peka terhadap lingkungan sosialnya. Sementara itu, jika orang tua gagal mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dengan anaknya pada tahap ini, maka saat ia tumbuh dewasa nanti, anak ini akan memiliki kecenderungan memiliki sifat yang pemalu, takut dan ragu-ragu, serta memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Selain itu, saat mereka mulai menjalin hubungan dengan individu lain, mereka juga cenderung akan mengalami kegagalan karena perasaan takut mereka atau perasaan takut akan kegagalan mereka di masa lalu dengan orang tua mereka mempengaruhi cara pandang mereka untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain. Sekian penjelasan yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.